Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia. Dan Tuhan selalu melindungi kita semua tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channelnya Lucia Sutrisno yang bacain tarot untuk kalian, yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah general love reading untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Oke, so ini untuk Capricorn dan saya akan buka dengan Love Oracle card dulu. Sementara ini dulu. Wow. Thank you. That's all. Oh, 6. 7. Wow. Oke. Untuk kalian yang Capricorn, ambil yang resonate, yang tidak nggak usah diambil ya, karena begitulah cara sebenarnya untuk melihat bacaan tarot yang general reading di YouTube gitu ya. Siapapun yang bacain. Karena tidak mungkin resonate sama semua orang, tentu saja karena yang nonton kan banyak gitu ya. Ini bukan personal reading. Kalau mau yang benar-benar personal ya silakan menghubungi tarot reader siapapun itu, silakan aja. Oke. Healthy choice ini adalah kartu pertama, saya bacakan dulu ya. Making healthy choice in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Untuk kalian yang Capricorn, silakan memilih hidup yang sehat. Sehat dalam arti jasmani dan rohani. Sehat kalau jasmani doang, rohaninya nggak sehat juga nggak bagus ya. Atau sebaliknya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa hidup sehat ya, dengan makan teratur, makan yang bagus-bagus, bukan yang junk food gitu. Ya sesekali boleh kali ya kalau junk food, tapi sesekali aja. Tapi kalau yang lebih baik tentu saja makanan yang benar-benar diolah oleh kalian sendiri, bahkan maksudnya bukan jajan di luar gitu ya. Makan sayuran, buah, dan apapun yang sehat-sehat ya. Terserah sih apa yang mau kalian makan, kalian yang tahu sendiri badan kalian. Dan untuk yang di sini juga dibilang self love, self care itu sangat berguna untuk kesehatan rohani. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang kita ngebully diri sendiri ya, Capricorn. Yang terpenting adalah seharusnya kalian mencintai diri kalian sendiri dulu sebelum kalian berharap ada orang yang mencintai kalian. Siapa lagi yang bisa mencintai kalian setulus itu kalau nggak diri kalian sendiri? Seharusnya seperti itu. Tapi banyak kali kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kita sering bilang bahwa, saya nggak bisa, saya selalu begini, saya selalu begitu. Yang buruk-buruk. Hasilnya apa? Ya memang kejadian. Jadi ya seharusnya bilang juga kepada diri sendiri yang baik-baik. Like, I'm pretty, saya cantik, saya tampan, saya ganteng, saya baik, saya sukses, dan hal-hal baik yang bisa dibilang ke diri sendiri. And itu harus diulang supaya alam bawah sadar kita mencatat itu sebagai sebuah kepastian dan memang itu untuk self healing juga. Oke, lanjut dengan yang berikutnya ada Calvin. Ini nakutin juga nih. Calvin ini peti mati. Aduh, ups. Anyway, ending brings new beginning. Yang udah selesai akan mendatangkan sesuatu yang baru. Oke, permulaan yang baru. Growth, change, liberation, transition. Oke, ini bicara tentang transisi. Transisi yang kayak gimana? Kalau dihubungin sama kartu pertama ya, transisi di mana diri kalian sendiri menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang positif, pribadi yang sehat, pribadi yang mencintai diri sendiri, yang nggak pernah ngebully diri sendiri, dan juga orang lain. Oke, dan juga lingkungan kalian. So, transition. Diperlukan transisi, oke? Ini memang bacaan tentang cinta, nanti kita hubungin dengan masalah percintaan si Capricorn. Iya. Oke, ada heartbroken, patah hati. Deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Oke. Untuk si Capricorn yang lagi patah hati, yang lagi sedih, mungkin nanti ada bacaan untuk kalian yang bisa kalian ambil, oke.
Apapun itu, my dear Capricorn, kalaupun kalian patah hati, ya nggak usah terlalu dalam patah hatinya, nggak usah terlalu eh, gimana ya, sampai membuat kalian susah makan, susah tidur, ntar nggak healthy lagi ya. Itu kan tadi ada kartu yang sebelumnya bilang transition, harus bertransisi dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Bagaimana kalau kalian terus terpuruk di dalam sakit hati kalian? Ya nggak sembuh-sembuh, ya nggak baik-baik keadaannya, baik mental maupun secara jasmani dan rohani gitu ya, secara tubuh kalian sendiri. Itu karena gini, pikiran itu menyebabkan sakit. Jadi sakit itu saya lebih percaya sakit itu datang dari mental atau datang dari pikiran kalian, datang dari hati, sakit hati, akar pahit, apapun itu yang ada di dalam diri kalian yang belum tersembuhkan, itu yang menyebabkan penyakit. Oke, my dear Capricorn. So, kalau kalian ingin hidup kalian sehat secara percintaan juga, secara kehidupan profesional juga, ya sembuhin diri kalian dulu gitu. Oke, lanjut dengan not today, bukan hari ini. Kenapa kata-katanya bukan hari ini ya? Not dealing, hurt, avoiding a conversation, call person boundaries, still angry. Untuk kalian para Capricorn yang masih marah dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan percintaan kalian, it's okay untuk tidak okay. Nggak apa-apa untuk ngerasa tersakiti, sakit hati, kemudian marah. Nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari emosional manusia yang memang ada di dalam diri setiap manusia di muka bumi ini. Kalau nggak punya emosi malah nggak normal gitu. Permasalahannya adalah apakah kalian harus tenggelam di dalam kemarahan itu, kemudian nggak mau lagi melihat sisi dunia yang sebenarnya masih bagus untuk kalian lihat, tidak menghitung berkat, padahal sesimpel kalian bangun pagi dan masih bernafas, itu adalah berkat yang luar biasa. Karena apapun masalah kalian, selama kalian masih hidup masih ada cara untuk menyelesaikannya, gitu. Kalau udah nggak nafas, ya memang selesai. Tapi mungkin masalah yang ditinggalkan ya gantung gitu aja. So, pada saat kita masih dikasih nafas, berarti kita masih dikasih berkat yang luar biasa sama Tuhan untuk melihat isi dunia ini. Dan kalau kalian terus terpuruk di dalam heartbreak tadi, kemudian hurt, kemudian angry, kemarahan, patah hati, kesakitan di hati gitu ya, penyakit hati, dan itu akan membuat hidup kalian tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan kalian ngerasa jadi serba salah. So, yang perlu diperbaiki tadi, karena kartu pertama kalian healthy choice, pilihan yang sehat. So, menurut saya atau saran saya untuk kalian yang Capricorn, silakan memperbaiki pola hidup secara jasmani dan rohani. Oke, tadi sudah saya omongin di depan panjang lebar. Yang selanjutnya karmic relationship. Saya baca dulu ya sebelum saya omongin. Fleeting trigger, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Oke, dalam tingkatan relationship atau sebuah hubungan yang paling bawah, yang paling tidak kita inginkan sebenarnya ya, tapi tetap terjadi, oke? Itu adalah karmic relationship. Relationship yang memang sudah ditakdirkan untuk terjadi bagi kalian, oke? Baik Capricorn maupun bukan Capricorn atau zodiak yang lain. Karmic relationship memang ditakdirkan untuk kalian untuk belajar dari hubungan tersebut. Mungkin terlihat seperti hubungan yang salah, tapi seharusnya kalian mengambil sisi baik dari sebuah karmic relationship. Contoh, kalian berhubungan dengan orang yang abusive,
yang kalau ngomong sama kalian sembarangan, ngata-ngatain kalian sembarangan, kayak kamu tuh nggak punya otak, kamu tuh gendut, kamu tuh jelek, kamu tuh ini, kamu tuh itu, tapi dia nggak mau diputusin. Ada juga loh orang-orang yang seperti itu. Itu termasuk orang yang toxic dan kalian berada di karmic relationship, atau orang yang posesif. Sebentar-sebentar nanyain kamu di mana sama siapa lagi ngapain, minta video call setiap saat, minta foto sama orang yang sedang bersama kalian hanya untuk membuktikan bahwa kalian tidak membohongi dia. Orang-orang yang seperti itu biasanya justru dia melakukannya sehingga dia berlaku seperti itu kepada pasangannya. Kalau dia punya pikiran jelek pasti dia juga melakukan hal tersebut. Makanya jadi cemburuannya terlalu dan posesif, oke? Nah, karmic relationship itu memang diizinkan untuk terjadi untuk kalian belajar. Pada saat kalian berada di posisi seperti itu, misalnya orang yang posesif atau abusive atau toxic, dan kalian bisa belajar bahwa tidak semua orang seperti yang kalian pikirkan. Ada saat di mana kalian harus mencintai diri kalian sendiri lebih dari apapun, dan tidak membiarkan diri kalian terjebak dalam situasi yang seperti itu dan tidak bisa putus, tidak mau mutusin hanya karena masih sayang. Banyak yang komen dan bilang, saya terjebak dalam posisi yang seperti ini atau hubungan yang seperti ini, tapi saya nggak bisa move on karena saya masih sayang. Itu berarti kalian membiarkan diri kalian berada di karmic relationship yang tidak membuat kalian belajar. Padahal seharusnya kalian belajar bahwa karmic relationship ini memang adalah proses hidup kalian, proses perjalanan hidup percintaan kalian yang harus kalian hadapi dan belajar dari situasi itu. Pertanyaannya, enak banget ya Mbak Lucy ngomong, emang Mbak Lucy nggak pernah dalam situasi itu? Oh pernah, pernah sekali, berulang-ulang, oke? Tapi memang pembelajarannya beda-beda, sama si A beda, si B beda, si C beda. Pembelajarannya berulang, tapi sama, karmik semua. Oke? Dan pada saat itu terjadi, ya terpuruk, sakit hati, patah hati, dan lain sebagainya. Tapi setelah itu berlalu, dan saya bisa melihat apa yang bisa saya pelajari dari hubungan yang sebelumnya, hubungan toksik yang sebelumnya, atau karmic relationship yang sebelumnya. Dengan begitu, di hubungan yang baru, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan menjadi lebih baik. Gitu. Oke. Apakah proses itu berhenti and then saya sudah menemukan seseorang yang benar-benar klik? Ya mungkin iya. Tapi apakah itu jodoh? Tanyain Tuhan, gitu ya. Oke, kalian nggak bisa nanyain ke saya, Mbak Lucy, pacar saya Capricorn, pacar saya Cancer, apakah kami jodoh? Saya bukan Tuhan yang dengan gampang menjodoh-jodohkan orang. Oke, A ketemu B, ting, jadi gitu. Nggak gitu. Oke, tapi kalau kalian bertanya di personal reading ya, tentu saja nggak bisa di ruang publik. Kalau ruang publik saya tidak akan menjawabnya. Atau jawaban saya pasti yang seperti itu, yang kayak, waduh saya bukan Tuhan, jangan tanyakan jodoh sama saya. Tapi di personal reading, kalau kalian memberikan foto orang tersebut, terus memberikan tanggal lahirnya, saya bisa membuka chart hidupnya dan saya akan bilang sama kalian apakah orang ini match atau tidak. Kalau match-matchnya di mana, tidaknya di mana. Kenapa bisa begitu? Dan saya tidak akan menyarankan, oh nggak match, buang-buang aja, ganti yang baru. Enggak gitu. Karena match tidak match itu bakalan terjadi pada setiap hubungan, pada setiap orang. Tidak ada yang sempurna. Oke? Ini kepanjangan kartunya kayaknya. Oke. Kartu selanjutnya, I like you. Someone like you. Oke. Sebagian dari Capricorn tentu saja tidak selalu seperti yang tadi kartu-kartu itu bacakan ya, heartbreak dan lain sebagainya. Karena ada juga, pasti ada yang menyukai kalian, mencintai kalian.
Romance is blooming, fun flirting, want to date. Pasti kalian akan ketemu orang yang akhirnya benar-benar bisa mengerti kalian dan akhirnya cocok sama kalian dan akhirnya kalian bisa meneruskan. Kartu selanjutnya adalah not enough, tidak cukup. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issue, jealousy. Untuk kalian yang Capricorn yang masih sakit hati ini kartunya bilang seperti itu, tidak cukup. Jadi ada rasa frustasi dalam relasi kalian atau hubungan kalian. Overall kartunya ada kegalauan di dalam kehidupan percintaan Capricorn. Karena cuma satu kartu yang bilang bahwa ada yang mencintai kalian. So, kita buka kartu selanjutnya. Which one I have to open? This one? Oke. Kita buka kartu selanjutnya. Apa pesannya untuk Capricorn? Aduh, kayaknya panjang nih ya. Kayaknya panjang. Oke. Nggak apa-apa ya, Capricorn. Semoga tidak bosan dengan bacaan saya. Oke. Kadang-kadang gitu kalau lancar ya, panjang kali lebar bacaannya. Oke, fine. I need some more, please. More. Okay, thank you. Ada the word yang terbalik. The word kah? Ya, the word yang terbalik. Oke. Sepertinya memang semesta sedang memberikan satu hal yang berbeda di dalam kehidupan percintaan kalian, Capricorn. Apa itu? Itu tadi, karmic relationship. Belajar dari sebuah hubungan. Ini bukan hal yang buruk ya, bukan berarti semesta tidak mendukung. Ya, memang terlihat semesta tidak mendukung pada saat ini. Tapi bukan berarti kalian harus terlalu terpuruk dalam hal tidak mendukung semestanya. Jadi saya harus bersedih, saya harus frustasi, saya harus menangis. Tidak begitu. Ya, Capricorn, apapun itu. Kenapa semesta tidak mendukung? Pasti karena ada alasannya. Itu tadi, karmic relationship. Ini adalah relasi yang membuat kalian harus belajar dari hubungan tersebut. Oke? Belajar dari apa yang terjadi antara kalian dan orang yang di link dengan kalian, Capricorn. Ada Queen of Pentacles. Kalian bisa simpan hal-hal baik untuk di kemudian hari dikenang sebagai sesuatu yang baik. Maksudnya gini, kalaupun ini relasinya harus putus, kalian gak boleh membenci. Karena membenci termasuk penyakit hati dan itu akan ngegerogotin diri kalian sendiri mentally. Oke, secara mental kalian, jiwa kalian gitu. So, kumpulkan saja hal-hal baik yang terjadi dalam hubungan yang karmik ini dan itu dijadikan sebuah memori yang baik tentang orang tersebut. Karena orang tidak 100% jahat atau tidak 100% baik. Pasti ada hitam putihnya di dalam setiap manusia. Oke? So, simpan yang baik-baik saja. Ada the dead tapi terbalik sih. Ada yang belum selesai. Ada yang masih harus kalian tinggalkan dan selesaikan untuk memulai sesuatu yang baru. Bagaimana mau ketemu orang baru yang solid kalau kalian masih terpuruk di masalah-masa lalu yang masih menyakiti kalian? Harus diselesaikan dulu. Setelah itu baru kalian bisa move ke hubungan yang lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada Ace of Wands. Ada hal-hal baik yang menanti kalian di depan. Orangnya baru atau lama. Orang yang sudah kalian kenal. Orang yang sudah kalian kenal. Oke, ada hal-hal baik. Mungkin sebuah relasi bisa jadi sebuah relasi. Bisa juga yang membuat kalian akhirnya bahagia. Oke, ada the sun sih. Kebahagiaan untuk kalian, kebahagiaan dalam segi relasi. Dan ini tidak melulu tentang percintaan ya Capricorn, bisa juga tentang relasi pertemanan yang baik, orang-orang yang mengelilingi kalian dengan support kalian luar biasa. Dan ada Four of Swords yang terbalik. Apapun yang kalian hadapi kemarin-kemarin, orang-orang yang mungkin menyakiti kalian, tinggalin aja. Dan ini bisa terjadi pada kalian soon.
dalam waktu dekat, apalagi kalau kalian sudah menyadari bahwa kalian harusnya mencintai diri sendiri sebelum kalian cintai yang lain. Oke? Lanjut dengan Four of Wands. Four lagi ya, tapi Four of Wands-nya ini tidak terbalik. So, apa yang harus kalian bangun? Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu diri kalian sendiri. Bangunlah kepercayaan diri kalian, bangunlah rasa cinta terhadap diri kalian supaya kalian pada saat bertemu orang lain, kalian tidak mengharapkan terlalu banyak, tidak ada ekspektasi terlalu banyak dan akhirnya mengecewakan kalian lagi. Ada yang pernah komen di kolom komentar yang bilang, mana ada hari gini cinta tanpa ekspektasi? Siapa bilang? Ada berapa banyak orang di dunia ini, berapa miliar mungkin, saya tidak tahu jumlah populasi di dunia. Masa nggak ada sih yang hidupnya easy going dan tidak punya ekspektasi dalam percintaan? Pasti ada. Dan itu bisa diciptakan, bisa dilakukan. Saya sendiri membuat diri saya seperti itu. Mencintai tanpa ekspektasi. Mencintai aja. Kalau misalnya akhirnya dia menyakiti saya dan dia bukan buat saya, gitu aja. Kalau akhirnya dia mengkhianati saya, dia bukan buat saya. Sesimpel itu. Dan pasti ada hal-hal baik di balik itu. Kenapa itu terjadi? Gitu Capricorn. Lanjut dengan Ace of Swords yang terbalik. Oke. Emosional yang menghalangi sisi-sisi positif kalian itu akan segera berlalu. Don't worry, akan segera pergi dan kalian bisa meninggalkan itu setelah kalian menyadari bahwa mencintai diri sendiri lebih baik dibandingin ngarepin orang lain cinta. Itu dulu maksudnya. Mencintai diri sendiri. Pada saat itu dan kalian bisa menghilangkan segala emosi yang terjadi di hubungan sebelumnya. Ada the judgment, sih. Suatu hari kalian menyadari bahwa karmic relationship yang terjadi itu adalah proses pembelajaran dan seharusnya kalian berterima kasih pada semesta karena membiarkan kalian mengalami hal itu. Karena kalau hidupnya flat, itu tidak menyenangkan loh Capricorn. Justru harusnya ada hal-hal yang perlu dipikirkan, ada kesedihan, ada ya itu tadi sakit hati dan lain sebagainya, karena itu memang bagian dari kehidupan. Mana enak kalau senang-senang terus, pasti harus ada hal-hal yang tidak enak juga. Tapi pada akhirnya keadilan tetap berada di pihak kalian. Karena memang seperti itu, ya. Three of Pentacles, apapun yang kalian tunggu dalam kehidupan percintaan kalian, ya akan datang yes, akan datang. Akan datang. Tadi ada kartu The Sun, ada ini di bawahnya Ace of Wands. Akan datang, tapi kecenderungannya adalah orang yang sudah kalian kenal. Saya nggak bilang orang lama, tapi orang yang sudah kalian kenal. Bukan orang yang benar-benar baru. Oke? Lanjut dengan Seven of Wands yang terbalik. Oke? Apapun yang sudah kalian lakukan sebagai antisipasi dan akhirnya gagal, itu bukan berarti kalian gagal. Itu menurut kalian gagal. Tetap aja melakukan antisipasi apapun, termasuk menjaga hati kalian supaya tidak sakit hati lagi. Karena memang apakah bisa sakit hati lagi di kemudian hari? Bisa. Kalau kalian lupa belajar dari karmic relationship yang sebelumnya. Oke, Capricorn. Lanjut dengan the strength dan ini tidak terbalik. Kalian cukup punya kekuatan untuk menghandle semua ini. Untuk menyeimbangkan hidup kalian juga sehingga hubungannya nanti akan jadi lebih baik. Kalian cukup punya keberanian untuk itu, cukup punya tenaga untuk itu, cukup punya kekuatan untuk melalui ini. So, Capricorn bukan orang yang di jajaran elemen tanah. Capricorn itu adalah orang yang paling keras kepala sebenarnya. Capricorn dan Taurus itu agak mirip. Virgo di tengah-tengah tentu saja juga mirip, cuma Virgo lebih seimbang ya, seimbang secara emosional. Karena ya memang dia punya sisi Capricorn dan Taurusnya juga karena elemen tanah. Jadi masih ada pengaruhnya juga. Cuma memang Capricorn termasuk yang lebih sentimental di jajaran
elemen tanah itu lebih sentimental. Itu sebabnya terlihat tidak tegar, padahal tegar juga. Kalau Taurus lebih masa bodoh, itu dia. Makanya dia terlihat lebih tegar, tapi enggak, sebenarnya kalian yang Capricorn juga tegar kok. Ya, kalian juga bisa kuat kok. Ada the strength card di situ, so kalian kuat. Saya buka beberapa kartu lagi untuk pesan-pesan berikutnya. Okay. Thank you for this guidance, and this is for my dear friend Capricorn. Wow. Thank you. Nice. Ada Two of Pentacles. Ini kartunya terbuka semua loh ya. Nggak ada yang terbalik. Oke. Ada Two of Pentacles dan oke, kalau kalian masih juggling, masih berpikir menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan saat ini atau memilih-milih siapa yang harus dipilih, apa yang harus dipilih, silahkan. Tapi harus dipikirin lagi ya resikonya. Karena apapun relasinya tetap ada resiko untuk sakit hati sekecil apapun ya. Jangan berharap orang itu sempurna karena kalian sendiri juga nggak sempurna kan. Ada Four of Swords. Oke, Four of Swords yang ini bicara tentang menunggu kepastian dalam hal percintaan. Oke. Four of Swords yang ini karena kartu Four of Swords yang di sana beda. Oke. Gambarnya beda. So, yang ini juga terbuka, tidak terbalik seperti yang itu. Oke. Kalau yang kalian tunggu adalah kepastian sebuah percintaan, apakah itu akan terjawab? Iya. Berapa lama? Ada waktu yang harus ditunggu. Nggak serta-merta dalam waktu dekat. Ada Queen of Wands. Apapun itu kalian harus tetap berbahagia karena kehidupan percintaan kalian akan jauh lebih baik di depan. Saya bisa bilang seperti itu karena tadi ada kartu The Sun dan ini ada Four of Wands juga di sini. So, kehidupan percintaan kalian akan menjadi lebih baik di kedepannya. Tentu saja kalau kalian sudah meninggalkan karma kalian, sudah meninggalkan karmic relationship kalian dan belajar dari situ. Dan itu selesai, memulai sesuatu yang baru, yang lebih solid. Ini kartunya di bawah the Death yang terbalik dan the Judgment. So, di depan ada sesuatu yang menunggu kalian dan membuat kalian happy. Oke, ada the Hermit sih. Ini adalah kartunya si Virgo. Dan pesan yang harus disampaikan di sini adalah carilah kebenaran. Kebenaran dari apa? Kebenaran dari yang kemarin sudah kalian lalui atau kebenaran dari orang yang dealing dengan kalian. Maksudnya apa? Nggak usah memanipulasi perasaan kalian sendiri. Berkata bahwa ini baik-baik aja kok, padahal enggak. Jangan bohongi diri sendiri, Capricorn. Kalau memang tidak bahagia, katakan tidak bahagia. Tapi bukan berarti terus terpuruk dan tidak melakukan apa-apa dan terus tidak bahagia. Karena masih ada hal-hal yang perlu kalian selebrasi, perlu kalian rayakan. Four of Wands, kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan yang kalian ciptakan sendiri tentu saja. Ada banyak orang di sana yang mencintai kalian, yang support kalian. Kenapa tidak berbahagia dengan hal itu? Oke. Lanjut dengan Six of Pentacles sih. Banyak yang memberi kalian apapun itu. Kebahagiaan, sukacita. Dan itu yang harusnya diselebrasi. Itu yang harusnya kalian rayakan, kalian syukuri. Bukan terus-menerus terpuruk pada masalah kalian yang menurut kalian gak selesai-selesai. Itu bukan gak selesai-selesai, my dear. Itu kalian yang membuat tidak selesai. Karena kalian bisa memutuskan itu selesai atau tidak. Kalian tidak bisa membuat orang lain berpikir sama seperti yang kalian pikirkan. Tapi kalian bisa menentukan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya atau akan kalian hadapi selanjutnya. Kalian bisa make a wish, bisa manifestasi untuk hal-hal baik
yang akan terjadi dalam hidup kalian. Untuk itu, walaupun terlihat semesta tidak mendukung kartu di depannya tadi ya, the word yang terbalik, tapi kalian harus tetap positive thinking dan bilang, please semesta, saya maunya seperti ini, saya maunya bahagia, bla bla bla, terserah apapun itu masalah kalian yang sedang dihadapi. Oke, lanjut dengan tebaran satu kartu lagi. Apapun yang kalian inginkan dalam percintaan kalian, saya lihat dulu ini bisa dilakukan atau tidak, karena mungkin ada hal-hal tersembunyi yang belum terlihat. Oke, I need no way, terlalu banyak. That one, fine. This one, oke, apakah bisa dilakukan? Wow. Kartunya bagus semua. Oke, klarifikasi aja. More. Sorry ya, panjang. Panjang, nggak apa-apa ya. Waduh. Semoga nggak bosen lihatnya. Oke, apakah yang kalian inginkan bisa dilakukan? Iya. Ada Nine of Earth, Wheel of Fortune, keberuntungan. Oke, ada love sih, cinta. Ada The Empress. Lagi-lagi kartunya Virgo, itu semua bicara tentang kemampuan diri kalian untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Ada Ten of Water, banyak cinta juga. Ada Passion, harap, sabar. Tadi saya sudah bilang di pertama bahwa butuh waktu untuk menuju keadaan di mana kalian benar-benar bahagia dalam sebuah hubungan. Butuh waktu, so butuh kesabaran. Oke, saya akan tutup dengan satu oracle card lagi. Maksudnya kartunya oracle cardnya satu aja, kan saya punya oracle card banyak ya. Yang ini adalah Whisper of Love, tapi saya akan membuka 2 kartu untuk kalian sebagai penutup. Oke. Kembali. Oke. Yang kedua. Oke, mungkin harus taruhnya begini. Ada Getting to Know Each Other dan Miracle and Blessing. Oke, Getting to Know Each Other, Learn to Meet Another Need for Love. Ini bagus banget nih, Capricorn pesannya. Oh iya, saya juga ada Capricornnya, so ini buat saya juga. Oke. Pada saat kalian ingin menjalin hubungan dengan seseorang, pastikan bahwa kalian benar-benar tahu siapa dia, baik buruknya, plus minusnya. Dengan begitu kalian bisa memutuskan apakah kalian sanggup meneruskan hubungan itu sebelum itu terlanjur panjang. Oke, so tahu dulu. Nah, supaya bisa tahu dia, ya tahu dulu diri kalian juga gitu. Kalian mau tahu dia tapi kalian nggak tahu diri sendiri, ya percuma juga nanti akhirnya. Kalian harus tahu bahwa kalian orangnya seperti ini, seperti itu, sehingga bisa akhirnya menyatukan 2 pribadi yang berbeda, 2 hati yang berbeda, 2 pikiran yang berbeda, karena hubungan itu kan 2 ya, 2 orang gitu loh. 2 orang yang totally different, yang tadinya mungkin nggak saling kenal, terus tiba-tiba kenal, gitu ya Capricorn. Yang selanjutnya Miracle and Blessing, Everything has its gift. Ini bicara tentang keajaiban dan bless. Kemarin itu ada yang bilang sama saya, Mbak ini hubungannya nggak mungkin diteruskan. Saya tanya nggak mungkinnya kenapa? Karena dia sudah dijodohkan. Buat saya nggak ada yang tidak mungkin loh. So ini bacaannya untuk kalian, tidak ada yang tidak mungkin. Dan apapun itu bisa kalian manifestasikan. Oke? Apapun itu. Selama janur kuning belum melengkung, selama belum terikat dalam sebuah ikatan komitmen pernikahan atau ikatan apapun, pertunangan dan lain sebagainya. Pertunangan aja amit-amit jangan sampai ya, bisa berakhir juga, pernikahan juga bisa berakhir. Tapi maksud saya sebelum ada komitmen yang solid dengan satu dengan yang lainnya, so apapun bisa terjadi. Oke? Dan tetaplah percaya bahwa berkat itu luar biasa untuk kalian.
untuk kita semua. Oke, Capricorn, semoga yang baik-baik bisa kalian ambil. Semoga ada pesan yang sampai. Tetap berbahagia ya. Tuhan memberkati kita semua dan kita ketemu di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.